Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali di channel saya Bambang Sumedi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan bersharing tentang cara baca resep ya teman-teman semua. Namun di sini saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara resep asli dengan kopi resep ya teman-teman. Di sini sudah ada contoh resep asli yang dapat teman-teman bersama-sama lihat ya teman-teman semua. Jadi kalau untuk resep asli sendiri teman-teman, di sini yang pertama yaitu kopnya langsung dari dokter yang menuliskan resep, ataupun kop rumah sakit atau kop klinik atau kop tempat dokter praktik itu yang menunjukkan lokasi atau dokter itu di mana praktek ya teman-teman semua. Jadi sini sudah tertera ada nama obat, kop resep, tanggal peresepan, ditujukan untuk siapa resep tersebut sudah tertera di sini teman-teman semua. Jadi nanti saya akan juga memberikan contoh kepada teman-teman semua, contoh kopi resep, karena ada sebagian pasien atau orang yang ingin meminta kembali resep itu dari apotek walaupun sudah ditulis, makanya dari pihak apotek memberikan kopi resep itu sebagai pertinggal untuk pasien. Sedangkan resep aslinya kita simpan. Inilah teman-teman contoh kopi resep yang sudah dikopi dari apotek. Di sini sudah tertulis ada nama apotek, apotek Cerah Selalu, salinan resep atau kopi resep, tertulis nama dokternya, untuk siapanya, nama obatnya, dan terdapat stempel apoteker di sini teman-teman semua. Biasanya ini contoh kopi resep. Biasanya untuk kopi resep ini khusus untuk obat-obat tertentu yang mengharuskan resep asli tidak berlaku di penggunaan untuk berulang ya teman-teman semua. Jadi kopi resep ini hanya untuk sebagai administrasi ataupun untuk pengulang resep, namun untuk obat-obat yang bisa pemakaian ini selalu berulang tanpa harus penggunaan resep asli dari dokter ya teman-teman semua. Ini untuk teman-teman apoteker, tenaga teknik farmasian, atau mungkin udah paham untuk masalah ini teman-teman semua. Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita akan membaca tentang resep yang lumayan sulit teman-teman semua. Nanti kendala kita di apotek itu tentang membaca resep. Kita akan coba membaca resep tentang, ada satu resep yang saya temukan, nanti teman-teman sama-sama bisa menebak teman-teman semua. Inilah resepnya. Nah ini teman-teman semua, inilah contoh resep dari dokter, tertulisannya seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa membaca resep ini, saya beri waktu 10 detik teman-teman untuk baca. Oke, saya mulai berhitung dari sekarang. Oke teman-teman, yang pertama, kalau resep seperti ini teman-teman, bagi teman-teman apoteker ataupun asisten apotek atau tenaga teknik farmasian atau siapapun yang dinas di apotek atau yang menerima bagian penerima resep, pertama-tama itu kita lihat dulu teman-teman ya. Kita lihat dulu resep ini termasuk resep racikan atau resep langsung bisa kita sediakan. Kalau dari yang kita baca, ini ada pertama ada 4 resep ya teman-teman, ada 4 obat atau 4 instruksi yang harus kita siapkan. Yang pertama 1, 2, dan 3. Yang pertama itu untuk masuk resep racikan. Racikan itu untuk salep ya teman-teman. Yang kedua itu obat diminum biasa. Yang ketiga obat diminum biasa juga. Dan yang keempat itu termasuk juga salep, karena itu ada tertulis signalnya itu untuk pemakaian luar atau swab. Jadi yang pertama teman-teman itu bisa kita lihat tuh ada instruksi bahwasanya itu asam salisilat 3%, LCD 5%, add dengan Cloderma oil sebanyak 20 gram. Masukkan ke dalam pot. Di instruksi pemakaiannya suwe, oleskan 2 kali sehari pada punggung kaki. Jadi di sini dari bahan-bahan tadi ada asam salisilat, ada LCD sama Cloderma, add 20 gram, dicampurkan sesuai dengan keilmuan kita ya teman-teman ya, keilmuan farmasian tentunya. Terus untuk resep yang kedua itu ada Prednol. Ini Prednol ya teman-teman. Prednol itu isinya metilprednisolon 4 mg sesuai instruksi, diminum 3 kali sehari sesudah makan. Ini biasanya digunakan untuk anti peradangan ya teman-teman semua. Selanjutnya resep nomor 3 yaitu Zenris. Zenris di sini adalah seperti di gambar ya teman-teman, bisa kita lihat sama-sama. Jadi ini teman-teman ya, Zenris ini merupakan produknya dari Pyridam, itu isinya stearizin 10 mg yang digunakan untuk antihistamin atau untuk penghilang gatalnya teman-teman, penghilang gatal yang diminum dari dalam, cukup dosisnya diminum sini sekali sehari malam hari. Sedangkan untuk resep yang keempat ini salep juga teman-teman ya, salep juga karena dapat juga kita lihat dari instruksinya yaitu suwe 2 kali sehari pemakaiannya. Di sini yaitu karmet ya, karmet isinya urea 10% teman-teman, dapat kita lihat di gambar seperti ini. Ya teman-teman ya, untuk resep nomor 4-nya yaitu karmet 10% kandungannya urea.
diinstruksikan untuk pemakaian 2 kali sehari ya teman-teman semua. Jadi dari pertama tadi sudah kita baca, yaitu ada racikan berupa salep, Prednok, Zenreach, dan Carmed. Jadi tidak susah ya teman-teman untuk baca. Yang penting teman-teman semua tahu triknya dan tahu caranya. Yang pertama kita lihat dulu resep itu terdiri dari beberapa obat ataupun termasuk dalam obat racikan atau dalam obat yang langsung kita bisa siapkan. Yang kedua, itu resep itu dikeluarkan oleh dokter siapa? Dokter spesialis ke kulit kah, atau dokter spesialis kandungan, atau dokter spesialis lainnya? Kalau seandainya kita sudah tahu resep itu, pertama apa isi resepnya, apa dituliskan, berapa banyak tuliskan yang dituliskannya, termasuk obat racikan atau obat langsung bisa disiapkan, dan dari dokter spesialis mana. Jadi kita bisa langsung mengelompokkan ya teman-teman ya. Kalau seandainya resep racikannya termasuk pemakaian luar atau pemakaian dalam. Seandainya resep itu disuai berarti untuk pemakaian luar. Nah, sedangkan kalau minum 3 kali sehari atau 2 kali sehari termasuk pemakaian dalam atau diminum. Sedangkan untuk pengelompokan berdasarkan siapa yang merasakan, termasuk dokter spesialis atau dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kulit ataupun dokter spesialis lainnya, maka kita otomatis akan langsung mengelompokkan obat itu termasuk obat golongan. Jadi obat itu dapat kita kelompokkan yang teman-teman berdasarkan dokter mana yang resepkan. Kalau seandainya yang resepkan itu dari dokter spesialis kandungan, maka obat itu tidak jauh dari permasalahan kandungan seperti vitamin ataupun untuk penguat lain ataupun untuk gejala seputar hormon ya teman-teman. Sementara untuk spesialis kulit itu tidak jauh dari untuk permasalahan kulit ataupun yang lainnya. Jadi tidak jauh dari itu teman-teman. Kita bisa langsung pengelompokan ke arah tertentu. Jadi itulah trik dari saya cara membaca resep yang cepat dengan mudah. Terima kasih teman-teman.